teman-teman kelenjar, aku Tasya, tutor matematika kelas 3 SMA di kegiatan Lentera Belajar atau Kelenjar 2022 yang bakalan sharing sama teman-teman seputar materi di mata pelajaran matematika kelas 3 SMA. Nah, jadi di channel YouTube aku kali ini aku bakalan selalu upload video materi buat teman-teman kelenjar nih. Jadi selain kita dapat belajar langsung lewat telekonferensi Zoom dan juga Google Meet, teman-teman bisa review materi lewat video aku kapanpun dan dimanapun. Jadi jangan lupa untuk disimak videonya baik-baik ya. Semangat belajar dan selamat mengikuti kegiatan Lentera Belajar 2022. Halo teman-teman kelenjar, alhamdulillah kita sudah memasuki pekan atau minggu kedua di pertemuan ketiga kegiatan Lentera Belajar atau Kelenjar 2022 di mata pelajaran matematika kelas 12 SMA. Nah, jadi di pertemuan atau di video ketiga kita kali ini, kita bakalan sama-sama belajar tentang salah satu bab di matematika wajib kelas 12 SMA, yaitu tentang peluang. Nah, jadi untuk teman-teman harap untuk disimak videonya baik-baik ya. Nah baik, untuk di bab peluang ini kita mungkin tidak akan terlalu banyak membahas beberapa submateri atau subbab. Tapi di sini kita akan membahas 4 subbab yang lumayan kompleks, di mana nanti kita bakalan belajar tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Lalu di subbab kedua nanti kita bakal belajar tentang permutasi dan juga kombinasi. Lalu setelah itu nanti kita bakalan belajar juga tentang kejadian dan ruang sampel. Lalu terakhir nanti kita bakalan belajar tentang peluang, kejadian komplement dan juga frekuensi harapan. Nah baik, langsung saja kita mulai ke submateri atau subbab pertama, yaitu kita akan belajar tentang kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Perlu teman-teman ketahui di sini bahwasanya sebelum kita memulai belajar tentang peluang, ada yang namanya materi prasyarat atau materi pengantar. Di mana materi prasyarat untuk peluang ini yaitu kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian atau dan juga kaidah penjumlahan atau bisa kita sebut juga dengan aturan perkalian dan aturan penjumlahan, ini akan menjadi bekal kita karena mereka akan kita gunakan untuk menghitung peluang, frekuensi harapan, kejadian-kejadian dan hal-hal yang akan kita pelajari di peluang ke depannya. Jadi diharapkan di materi prasyarat ini teman-teman bisa menguasai dan bisa menyelesaikan suatu soal kasus menggunakan kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama di subbab pertama ini kita bakalan belajar dulu tentang kaidah penjumlahan. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu nih apa definisi dari kaidah penjumlahan. Nah, kaidah penjumlahan atau bisa kita sebut juga sebagai aturan penjumlahan definisinya adalah nih misalkan jika ada K1 adalah cara melakukan kegiatan 1, K2 adalah cara melakukan kegiatan 2, sampai seterusnya hingga Kn adalah cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka akan ada K1 ditambah K2 ditambah seterusnya hingga Kn adalah cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Kalau misalkan teman-teman masih belum kepikiran tentang definisi ini, nanti kita bisa langsung kebayang setelah diimplementasikan di contoh soal. Tapi di sini ada catatan yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, biasanya biasanya kaidah penjumlahan ini digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Di sini sengaja aku bold, aku highlight supaya teman-teman ingat kalau suatu soal, kejadian, kasus yang menggunakan kaidah penjumlahan itu selalu berupa pilihan. Nah, biasanya dihubungkan dengan kata atau, tapi tidak selalu ya teman-teman. Maksudnya di sini bisa dianalogikan kalau misalkan kita memilih sesuatu itu pasti kata hubungnya atau. Nah, ketika kita menemukan soal, kasus, kejadian di soal peluang,
yang dihadapkan suatu pilihan atau dihubungkan dengan kata atau berarti dia diselesaikan dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Mungkin langsung saja kita implementasikan di contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya di kaidah penjumlahan ini, misalkan teman-teman bisa lihat ada suatu kasus Naila ingin membeli sebuah perhiasan di toko emas yang menyediakan 28 jenis model kalung, 16 jenis model anting, dan 22 jenis model cincin. Nah, berapakah banyak pilihan Naila untuk membeli sebuah perhiasan saja? Nah, di sini teman-teman lihat kasusnya, walaupun tidak ada kata hubung atau, tetapi si toko emas itu menyediakan beberapa model perhiasan. Ada kalung, ada anting, dan juga ada cincin. Tetapi di sini Naila hanya ingin membeli sebuah perhiasan saja. Entah itu kalung, entah itu cincin, entah itu anting gitu. Nah, dari banyaknya model-model yang disediakan, berapa banyak nih peluang atau kejadian gitu, berapa banyak cara untuk si Naila ini memilih satu perhiasan saja dari sekian banyaknya model perhiasan yang ditawarkan. Nah, karena di sini berupa pilihan, maka dari itu kita menggunakan kaidah penjumlahan, dan itu cukup simpel seperti penjumlahan pada umumnya. Nah, jawabannya berarti banyak pilihan Naila untuk membeli sebuah perhiasan adalah tinggal kita jumlahkan seluruh cara-caranya. Ada 28 ditambah 16 ditambah 22, hasilnya 66 pilihan. Maka dari itu terjawablah banyaknya pilihan Naila untuk membeli sebuah perhiasan saja adalah 66 pilihan atau 66 cara. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke kaidah perkalian. Kita cari tahu dulu definisinya. Nah, teman-teman lihat kaidah perkalian atau bisa kita sebut juga sebagai aturan perkalian, definisinya adalah nih, jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 adalah cara melakukan kegiatan 2 hingga seterusnya sampai Kn adalah cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya sampai dikali Kn cara. Nah, kalau misalkan masih belum kebayang, nanti kita bisa implementasikan lagi di contoh soal. Ada juga catatan nih teman-teman. Biasanya kaidah perkalian ini digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Jadi bukan pilihan. Kalau tadi tidak sekaligus terjadi dan berupa pilihan, tapi kalau kaidah perkalian sekaligus terjadi. Nah, biasanya dihubungkan dengan kata dan, tapi tidak selalu ya teman-teman. Maksudnya karena di sini bukan pilihan, jadi semua caranya itu harus dilakukan. Maka dikasih kata hubung dan gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya. Misal nih, di sini teman-teman bisa lihat. Contohnya, Miftah memiliki 4 dress dan 3 flat shoes. Hitunglah berapa banyak cara Miftah untuk memasangkan dress dan flat shoes yang dimilikinya. Jadi di sini kita tahu bahwa Miftah itu memiliki 2 barang, di mana kita disuruh menentukan bagaimana cara dia menggunakan kedua barang tersebut. Bisa flat shoes ke-1 dengan dress ke-1, bisa flat shoes kedua dengan dress ketiga, dan itu kita nggak tahu gitu. Tetapi bagaimana caranya ia memakai barang keduanya, ada berapa cara. Nah, karena ini bukan pilihan dan kedua-dua barang itu harus digunakan, maka kita pakai kaidah perkalian atau aturan perkalian. Maka di sini pembahasan atau jawabannya, banyak pilihan Miftah untuk memakai dress dan flat shoes-nya adalah tinggal 4 dikali 3, yaitu 12 pilihan atau 12 cara. Oke, bisa dipahami ya, bisa kita bedakan apa itu penjumlahan dan juga perkalian. Maksudnya apa itu kaidah penjumlahan dan juga kaidah perkalian. Kapan kita harus menggunakan kaidah penjumlahan, kapan kita harus menggunakan kaidah perkalian. Nah, mungkin di sini ada beberapa contoh soal lagi nih supaya kita lebih memahami dan lebih bisa mengimplementasikan kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Untuk contoh soal selanjutnya, kita bisa lihat di sini. Fajrur memiliki 4 motor, 2 mobil, dan 3 sepeda di rumahnya. Hitunglah berapa banyak cara Fajrur bisa pergi ke sekolah dengan kendaraan yang dimilikinya.
Yuk kita selesaiin. Tapi di sini ada catatan nih, perhatikan jenis kejadiannya untuk bisa menentukan apakah kita harus menggunakan kaidah penjumlahan atau perkalian. Nah, kira-kira teman-teman di sini tahu nggak kita harus pakai kaidah penjumlahan kah atau kaidah perkalian? Nah, sekarang kita analisis dulu nih kejadiannya teman-teman. Fajrul memiliki beberapa kendaraan dan kita suruh menghitung berapa banyak cara Fajrul bisa pergi ke sekolah dengan kendaraan miliknya. Sekarang kita analogikan, Fajrul tidak mungkin pergi ke sekolah dengan membawa 2 atau lebih kendaraan. Tidak mungkin dia pergi dengan mobil dan sepeda, tidak mungkin dia pergi dengan sepeda dan motor. Dia pasti harus memilih salah satu, entahkah itu mobil, sepeda, atau motor. Maka dari itu kejadian ini merupakan sebuah pilihan. Ketika kejadian ini merupakan sebuah pilihan, berarti untuk menentukan banyak caranya kita menggunakan kaidah penjumlahan. Maka dari itu kita langsung bisa selesaikan menggunakan aturan penjumlahan. Caranya adalah cara Fajrul pergi ke sekolah yaitu tinggal 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 9 cara. Karena banyaknya ada 4 motor, ada 2 mobil, ada 3 sepeda gitu, kendaraan-kendaraan yang dimiliki Fajrul. Dan caranya tinggal kita jumlahkan seluruh kendaraan yang ia miliki. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya nih. Siti berada di kota A dan ia akan berangkat ke kota C. Tetapi rute dari kota A ke kota C harus melewati dulu kota B. Nah, kota A tempat Siti tinggal menuju kota B dihubungkan oleh 5 jalur yang berbeda. Dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 7 jalur yang berbeda. Hitunglah berapa banyak cara Siti untuk dapat pergi dari kota A ke kota C. Catatannya sama nih teman-teman. Perhatikan dulu jenis kejadiannya untuk kita bisa menentukan apakah kasus ini kita selesaikan dengan kaidah penjumlahan atau kaidah perkalian. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ilustrasi gambar yang udah aku bikin. Di mana di sini contohnya misalkan ini tuh merupakan kota A tempat Siti tinggal, ini kota B dan ini kota C. Dan Siti tuh ingin pergi dari kota A ke kota C. Nah, dari kota A ke kota B ini dihubungkan dengan 5 jalur yang berbeda. Sedangkan dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 7 jalur yang berbeda. Siti itu ingin pergi dari kota A ke kota C. Jadi mau tidak mau dia harus melewati semua rute ini gitu. Dan tidak boleh ada yang terlewat. Dia tidak bisa memilih gitu. Dia harus melewati ini. Nah, maka dari itu, karena kasus ini bukan merupakan suatu pilihan dan dia harus pergi dari kota A ke kota C mungkin secara langsung atau melewati kota B terlebih dahulu, dan sudah pasti itu melewati kota B terlebih dahulu gitu. Karena ini bukan sebuah pilihan, maka dari itu cara atau penyelesaiannya menggunakan kaidah perkalian teman-teman. Nah, bisa kita langsung selesaikan. Jadi cara untuk Siti pergi dari kota A ke kota C tinggal kita kalikan saja jalur dari kota A ke kota B dan kota B ke kota C, yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35 cara. Maka dari itu kita peroleh cara Siti pergi dari kota A ke kota C adalah 35 cara. Oke, selanjutnya di sini ada mini quiz. Nah, untuk mini quiz ini mungkin teman-teman boleh jawab secara langsung di Meet Kelenjar, di WhatsApp group, atau secara pribadi kepada saya, atau boleh juga di kolom komentar YouTube ini. Baik untuk contoh soalnya atau untuk mini quiz ini akan saya perjelas terlebih dahulu ya apa yang harus teman-teman lakuin nih di sini. Pada mini quiz ini, nih lihat di kejadian ke-1. Di sekolah SMAN 1 Bandung akan mengadakan penyeleksian siswa berprestasi. Setiap kelas 2 wajib mengirimkan kelas 12 wajib mengirimkan kandidat perwakilan kelasnya yang masing-masing yang berprestasi dan memenuhi syarat dan ketentuan. Jika kelas 12A mengirimkan 2 perwakilan, kelas 12B mengirimkan 3 perwakilan, kelas 12C mengirimkan 1 perwakilan, dan kelas 12D mengirimkan 2 perwakilan, berapakah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih siswa berprestasi di SMAN 1 Bandung?
Nah, untuk mini quiz ini saya minta teman-teman hanya menentukan apakah kita menggunakan kaidah penjumlahan atau menggunakan kaidah perkalian. Dia merupakan sebuah pilihan atau bukan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menyelesaikan sampai tuntas, ada berapa banyak caranya, itu lebih bagus gitu. Tapi di sini minimal teman-teman bisa tahu kasus kita harus menyelesaikannya pakai kaidah perkalian atau pakai kaidah penjumlahan gitu. Lalu di kejadian kedua, kelas 12A akan mengadakan pemilihan ketua kelas dan sekretaris kelas yang mana keduanya ingin ditempati oleh laki-laki dan perempuan secara berturut-turut. Atau dalam kata lain, laki-laki sebagai ketua kelas dan perempuan sebagai sekretaris. Nah, jika jumlah laki-laki di kelas 12A itu 18 orang dan perempuan itu 20 orang, hitunglah berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat memilih pasangan ketua kelas dan sekretaris di 12A. Ini juga sama ya, mini quiz yang ini cara mainnya, teman-teman tinggal nentuin aja dia kira-kira pakai kaidah penjumlahan atau kaidah perkalian. Oke, untuk kaidah penjumlahan dan perkalian cukup. Untuk mini quiznya good luck buat teman-teman. Semoga ini menjadi prasyarat yang bisa dipahami teman-teman untuk masuk ke bab peluang. Mungkin langsung saja kita akan ke subbab selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang kombinasi dan juga permutasi. Oke, nah sama seperti bab peluang, di sini ada subbab lagi yang dimana di dalam subbab itu kita perlu yang namanya prasyarat atau materi pengantar. Nah, kebetulan teman-teman untuk di subbab kombinasi dan permutasi ada lagi satu materi prasyarat atau pengantar yang perlu kita kuasai, yaitu tentang faktorial. Di mana ketika kita menyelesaikan soal tentang kombinasi dan permutasi, cara menghitungnya itu kita menggunakan faktorial. Nah, langsung aja kita bahas apa sih yang dimaksud dengan faktorial dan bagaimana cara kita menghitungnya gitu. Nah, di sini teman-teman lihat dulu definisi tentang faktorial. Jadi, faktorial itu definisinya faktorial dari bilangan positif n dilambangkan dengan n faktorial seperti ini notasinya adalah perkalian dari semua bilangan positif yang kurang dari atau sama dengan n. Oke, kalau misalkan pusing secara definisinya itu, kalau secara matematis ditulisnya seperti ini. Misalkan kita punya n faktorial nih. Nah, n faktorial ini sama dengan n dikali n dikurangi 1, dikali n dikurangi 2, dikali n dikurangi 3, seterusnya sampai dia itu menuju angka 1 gitu. Stop di angka 1. Oke, kalau misalkan masih bingung, contohnya nih bisa teman-teman lihat di sini. Misalkan tentukan 4 faktorial itu berapa. Berarti 4 faktorial itu 4 dikurangi 3 terus aja berkurang 1 sampai dia tuh mentok atau stuck di angka 1 gitu. Jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Cukup. Berapa nih hitung? Hasilnya 24. Berarti 4 faktorial itu 24. Begitupun dengan 6 faktorial. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 720. Begitupun dengan 7 faktorial. Sama seterusnya sampai 1 hasilnya sekian. Dan untuk 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Nah, di sini ada contoh nih teman-teman, misalkan ada 10 faktorial per 8 faktorial. Karena di sini lebih kecil, teman-teman cukup stuck aja di 8 faktorial. Nah, nanti 8 faktorial dengan penyebut yang 8 faktorial ini bisa kita coret sehingga kita nyisa nih 10 dikali 9 hasilnya 90. Maka dari itu bisa kita simpulkan 10 faktorial per 8 faktorial itu hasilnya 90. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk faktorial itu seperti itu gitu cara penyelesaiannya. Oke, baik. Setelah kita memahami nih apa itu faktorial dan gimana cara kita menghitung faktorial, kita udah bisa langsung masuk ke subbab permutasi dan kombinasi. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama di sini kita bahas terlebih dahulu yang namanya itu permutasi. Teman-teman ada yang udah tahu belum permutasi itu apa? Nah, jadi di sini kita bisa definisikan terlebih dahulu ya, bahwasanya permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Di sini sengaja aku bold atau aku highlight supaya teman-teman itu bisa tahu gitu ciri dari permutasi itu berarti memperhatikan urutan. Nah, misalkan example-nya di sini
kalau misalkan kita punya suatu urutan kejadian AB itu tidak akan sama dengan BA, walaupun mereka itu sama-sama dibentuk oleh unsur A dan juga unsur B gitu. Tapi karena dia memperhatikan urutan, AB itu nggak sama dengan BA gitu. Di kejadian ke-1 A itu menempatkan urutan ke-1 dan B menempatkan urutan kedua. Sementara di kasus kedua, B itu menempatkan urutan ke-1 dan A itu menempatkan urutan kedua. Jadi di permutasi AB itu tidak sama dengan BA. Nah, untuk rumusnya sendiri, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat ditulis atau dinotasikan dengan seperti ini. Teman-teman bisa lihat PNR atau seperti ini juga boleh, dengan R kurang dari sama dengan N. Nah, rumusnya itu adalah PNR sama dengan N faktorial dibagi atau per N dikurangi R faktorial. Oke, langsung aja kita implementasikan ke contoh soal. Misalkan di sini aku punya contoh soal nih. Dalam sebuah organisasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 orang calon yang sudah memenuhi kriteria. Berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 10 orang calon yang tersedia tersebut? Nah, kita langsung selesaikan. Misalkan di sini kita kasih nama calon-calon tersebut itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, karena di sini kita butuh 3 kursi atau 3 jabatan, yaitu ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Misalkan nih ya, aku punya ilustrasi di sini untuk menggambarkan permutasi itu seperti apa. Misalkan di kasus ke-1, ketua itu si A, sekretaris itu si B, dan bendahara itu si C. Dalam permutasi, dia tidak akan sama dengan ketika si ketua itu C, sekretarisnya A, dan bendaharanya B gitu. Jadi misalkan kita punya nih, ketika nanti menang ketuanya itu si A, sekretarisnya itu si B, dan bendaharanya itu si C. Nah, mereka itu nggak akan sama dengan ketika si ketuanya si C, sekretarisnya si A, dan bendaharanya si B. Walaupun si A, B, C ini tuh semuanya menempati kursi tersebut gitu. Tapi mereka menempati jabatan yang berbeda di 2 kasus tersebut. Itulah yang disebut dengan permutasi. Oke, kita lanjut pulang lagi atau flashback lagi ke soalnya. Karena di sini kita udah tahu kita bakal menggunakan permutasi, kita langsung implementasikan, kita langsung substitusikan angka-angkanya ke dalam rumus. Kita tulis lagi rumus permutasi, yaitu PNR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, karena N-nya itu 10, jumlah keseluruhan dari kandidatnya, dan P itu 3, jadi kita mau milih berapa nih? Milih 3 kan, R unsurnya 3, berarti sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial, sama aja dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, seperti aku bilang, kalau misalkan di sini penyebutnya lebih kecil, kita bisa stuck aja sampai di 7 faktorial, teman-teman. Jadi hasilnya sama aja dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Karena di sini 7 faktorialnya sama, bisa kita coret sehingga nyisa 10 dikali 9 dikali 8 dan hasilnya 720. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya akan terdapat 720 susunan kepengurusan yang mungkin terjadi di dalam kasus ini. Seperti itu untuk permutasi. Baik, setelah permutasi kita langsung belajar tentang kombinasi. Nah, untuk definisi dari kombinasi itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan tanpa memperhatikan urutan. Ini mohon maaf ya, kurang ke highlight. Jadi perbedaannya dengan permutasi tadi, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sementara kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, teman-teman. Misalkan contohnya, kita punya susunan AB, dia akan sama dengan BA gitu. Karena dia tidak memperhatikan urutan. Dia sama-sama dibangun oleh elemen A dan juga elemen B gitu. Dalam kombinasi AB itu sama dengan BA. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini misalkan banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat ditulis atau dinotasikan dengan ini. Teman-teman bisa lihat CNR atau CNR kayak gini ya cara menulisnya, dengan R kurang dari sama dengan N. Nah, untuk rumusnya bisa kita tulis CNR sama dengan N faktorial per
N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Jadi mungkin pembedanya di sini di belakangnya ditambah lagi R faktorial gitu ya, untuk membedakan permutasi, rumus permutasi dan juga rumus kombinasi. Kita langsung aja implementasikan ke contoh soal. Nah, misalkan di sini dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 25 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak cara mereka berjabat tangan gitu? Berapa banyak jabat tangan yang terjadi gitu? Nah, misalkan di sini aku contoh ilustrasi gambar, anggap saja ini tuh orang ya, orang A dan orang B, dia berjabat tangan, itu akan sama ketika orang B berjabat tangan dengan orang A gitu. Itu mungkin untuk ilustrasi gambarannya gitu. Jadi ketika orang A berjabat tangan dengan orang B akan sama dengan ketika orang B berjabat tangan dengan orang A. Nah, langsung aja kita flashback lagi ke soalnya. Kita langsung substitusikan ke rumus. Kita tulis lagi rumus kombinasi. CNR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Di sini N-nya atau seluruh orangnya ada 25 dan yang berjabat tangannya itu 2 ya teman-teman. Berarti kombinasi 2 dari 25 sama dengan 25 faktorial per 25 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti sama aja dengan 25 faktorial per 23 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, karena di sini ada 23, di bawahnya teman-teman boleh stuck sampai di 23 aja biar kita bisa coret 23 faktorialnya dan gak terlalu panjang. Jadi hasilnya sama aja dengan 25 dikali 24 dikali 23 faktorial. Cukup. Per 23 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, karena 23 ini sama, jadi kita bisa coret nih teman-teman di coretan warna merah. Hingga dia habis. Terus di coretan warna kuning nih, 2 faktorial itu kan berarti 2 dikali 1 ya. Kan mundur gitu sampai dia nemu angka 1 gitu. Nah, ini yang coretan kuning ini aku coret sengaja supaya disederhanakan 24 dibagi 2 hasilnya 12. Sehingga yang di atas itu nyisa 25 dikali 12 dan yang di bawah itu nyisa 1. Jadi hasilnya tinggal 25 dikali 12 per 1 atau 25 dikali 12 gitu. Hasilnya adalah 300. Jadi kesimpulannya terdapat 300 jabat tangan yang terjadi di kejadian ini gitu, di dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 25 orang tersebut. Paham ya teman-teman? Jadi itulah contoh soal tentang permutasi dan juga kombinasi. Aku harap teman-teman juga ngerti cara membedakan kombinasi dan permutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sementara kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, mungkin di sini aku punya satu contoh soal lagi tentang permutasi dan juga kombinasi. Langsung aja kita bahas ya. Baik, teman-teman lihat di sini di soalnya, Isma ingin membeli 3 kg apel dan 4 kg jeruk untuk dibagikan ke teman-temannya. Seorang pedagang buah mempunyai 6 kg apel dan 9 kg jeruk. Nah, hitunglah berapa banyak cara yang dapat dilakukan Isna untuk memilih buah apel dan jeruk yang ingin dibeli. Sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira cara apa yang kita gunakan untuk menentukan ini? Apakah dia memperhatikan urutan atau tidak? Tentunya tidak ya teman-teman, dia tidak memperhatikan urutan gitu secara acak. Jadi kita hitung berapa banyak gitu cara yang dilakukan untuk dia itu membeli buah apel dan juga buah jeruk gitu. Berarti di sini kita pakai kombinasi. Kita hitung satu-satu untuk kombinasi apel dan juga kombinasi jeruk. Nah, pertama-tama memilih 3 dari 6 kg buah apel karena Isna ingin 3 dan penjualnya menyediakan 6. Berarti kita cari kombinasi 3 dari 6 gitu. Kita langsung masukin aja ke rumus. Rumus kombinasi itu N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Berarti N-nya 6 faktorial per 6 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nih, karena ada 3 faktorial, teman-teman bisa stuck atau bisa sampai di 3 faktorial aja. Jadi hasilnya sama aja dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, yang 3 faktorial atas dan bawah ini teman-teman bisa coret nih yang coretan warna merah hingga dia habis. Nah, untuk 3 faktorial sisanya kita bisa panjangkan gitu, kita bisa uraikan
untuk faktorial yang tadi di awal aku jelasin, berarti dia sama aja dengan 3 dikali 2 dikali 1 gitu. Nah, untuk coretan kuning ini kita sederhanakan 4 bisa dibagi 2 sehingga nyisa 2. Untuk coretan hijau ini 6 dibagi 3 sehingga nyisa 2. Maka dari itu sisanya tinggal 2 dikali 5 dikali 2 per 1 atau 2 dikali 5 dikali 2. Hasilnya 20 cara. Jadi ada 20 cara untuk Isna membeli atau memilih apel dari si pedagang tersebut. Lalu selanjutnya ini mohon maaf ya, seharusnya jeruk. Bagaimana cara kita memilih 4 dari 9 kg jeruk? Atau Isna kan ingin beli 4 sementara penjualnya menyediakan 9. Nah, kita sama ya teman-teman, pakai kombinasi 4 dari 9. Langsung substitusikan aja ke rumus sama kayak yang di atas, sehingga nih teman-teman bisa stuck di 5 faktorial. Hasilnya menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 4 faktorial. Karena 5 faktorialnya sama, kita bisa coret dan dia habis. Nah, untuk coretan warna biru ini kan ini kita nyisa 4 faktorial ya teman-teman. Berarti 4 faktorialnya bisa kita uraikan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, untuk coretan biru ini kita bisa sederhanakan, 6 dibagi 2 itu 3. Untuk coretan ungu juga bisa 9 dibagi 3 itu 3. Dan untuk coretan kuning ini 8 dibagi 4 itu 2. Sehingga sisanya tinggal 3 dikali 2 dikali 7 dikali 3 per 1. Atau bisa juga 3 dikali 2 dikali 7 dikali 3. Hasilnya 126 cara. Nah, jadi kita ketemu nih cara Isna buat milih jeruk itu ada 126 cara. Kita lihat lagi apakah cukup sampai di sini? Mungkin bisa saja cukup, tapi di soal perintah soalnya kita dimintai hitunglah berapa banyak cara yang dapat dilakukan Isna untuk membeli buah apel dan buah jeruk yang akan dibeli. Dan berarti dia harus dan akan membeli keduanya. Ini bukan pilihan, tapi Isna ingin membeli kedua buah-buahan tersebut. Kita flashback lagi ke materi tadi. Karena ini bukan pilihan, berarti kita pakai kaidah perkalian teman-teman. Hasil dari yang tadi kita temukan, kita kalikan. 20 dikali 126. Hasilnya adalah 2520 cara. Jadi totalnya ada 2520 cara untuk Isna bisa memilih buah apel dan buah jeruk yang akan dibeli dari si pedagang tersebut. Oke, paham ya sampai di sini? Ini lumayan agak kompleks gitu untuk kombinasinya. Tapi masih bisa diikutin karena masih menggunakan kaidah penjumlahan dan perkalian yang udah tadi dijelasin. Oke, baik teman-teman, kita udah belajar nih tentang permutasi dan juga kombinasi dan beberapa contoh soalnya. Sekarang kita lanjut ya ke subbab kita selanjutnya, yaitu dimana kita bakalan belajar tentang kejadian dan ruang sampel. Oh, tapi sebelum itu ini ada mini quiz lagi nih teman-teman, aku bacain ya untuk mini quiz yang kedua. Jadi, ini ada 2 kejadian nih. Kejadian 1, seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, banyaknya pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah, nih aku udah kasih clue dengan nge-highlight atau nge-bold salah satu kalimatnya itu tidak memuat angka yang sama. Jadi teman-teman bisa perkirakan apakah dia memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Jadi teman-teman cukup mengetahui apakah dia menggunakan permutasi atau kombinasi. Begitupun juga dengan kejadian kedua di sini kasusnya. Sebuah kantong berisi 6 buah kelereng putih, 4 buah kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyaknya cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah, nah, teman-teman juga tinjau di sini dia memperhatikan urutan atau enggak. Nah, tinggal teman-teman tentukan apakah dia menggunakan permutasi atau kombinasi. Itu untuk mini quiz kedua ya. Good luck, sekarang kita langsung lanjutkan ke subbab kita yang selanjutnya. Kita bakalan belajar tentang kejadian dan ruang sampel. Oke, langsung aja kita cari tahu dulu definisi dari keduanya. Sebetulnya apa sih ruang sampel itu dan apa itu kejadian gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota sampel di dalam ruang sampel itu dinyatakan dengan NS. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel.
Jadi ruang sampel itu dinyatakan atau dinotasikan dengan S, teman-teman. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan yang mungkin dalam suatu percobaan. Nah, kalau misalkan kita punya suatu percobaan dan ada suatu himpunan yang mungkin nih dalam percobaan itu, nah himpunan-himpunan itu total keseluruhannya itulah yang disebut dengan ruang sampel. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa implementasikan di contoh soal. Lalu selanjutnya setelah ruang sampel ada juga kejadian, teman-teman. Nah, definisi dari kejadian itu sendiri adalah kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ingat ya, highlight himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian bisa dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C sampai dengan Z. Misalnya kejadian A, kejadian B, kejadian C. Tergantung soal dan tergantung teman-teman mau pakai apa gitu. Banyaknya anggota kejadian A ditulis dengan NA. Banyaknya anggota kejadian B ditulis dengan NB dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini aku kasih catatan, perlu teman-teman tahu bahwasanya kejadian itu ada dua macam, ada kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Untuk kejadian sederhana itu kejadian yang cuma memiliki satu titik. Misalnya kejadian muncul mata dadu bilangan prima genap dan pelemparan sebuah dadu. Ada juga kejadian majemuk, teman-teman, yaitu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu atau lebih dari satu dadu, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal. Nih, misalkan di sini ada dua contoh soal yang aku sajikan nih, teman-teman. Untuk contoh soal pertama itu soalnya adalah dari percobaan melambungkan satu buah dadu tentukan ruang sampel dan juga tentukan kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu yang bermata genap. Langsung aja kita bahas nih. Yang pertama-tama kita tentuin dulu ruang sampel atau himpunan hasil percobaan yang mungkin yang ada di percobaan melambungkan sebuah dadu tersebut. Nah, untuk ruang sampelnya kan kita melemparkan satu buah dadu ya. Teman-teman tahu kan dadu itu memiliki 6 permukaan. Nah, maka dari itu hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah mata dadu adalah munculnya mata dadu 1, munculnya mata dadu 2, munculnya mata dadu 3, 4, dan 5 gitu. 5 dan 6 maksudnya gitu, sampai 6 mata dadu gitu kan, itu yang mungkin karena satu buah dadu aja yang dilemparin. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itulah yang dinamakan dengan ruang sampel atau S-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita tentuin nih, misalkan disuruh untuk berarti banyaknya ruang sampel itu berapa. Nah, banyaknya ruang sampel itu tadi udah aku kasih tahu, dinotasikan dengan NS gitu. Kita tinggal hitung aja banyaknya ruang sampelnya ada berapa, yaitu ada 6. Lalu selanjutnya untuk kejadiannya nih di poin B. Misalkan kejadian A. Tentukan kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata genap. Nah, dari seluruh sampel itu kita bikin himpunan bagian. Kan kejadian itu himpunan bagian ruang sampel ya, teman-teman. Nah, himpunan bagiannya itu sesuai perintahnya. Di sini kita disuruh apa nih? Disuruh untuk mencari munculnya sisi dadu yang bermata genap. Dari ke-6 ini, dadu yang bermata genap itu kita tahu ya bahwasanya ada 2, 4, dan 6. Berarti inilah himpunan bagiannya atau kejadiannya. Jadi kejadiannya itu adalah A sama dengan 2,4,6. Nah, banyaknya kejadian A yaitu NA, yaitu 3 gitu. Karena ada 2, ada 4, dan ada 6 gitu. Dia ada 3. Jadi banyaknya kejadian dari kejadian A atau NA sama dengan 3. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ada lagi contoh soal selanjutnya. Misalnya, dari percobaan melambungkan 2 buah dadu. Tadi 1 buah dadu, sekarang 2 buah dadu. Yang pertama tentukan ruang sampel, yang kedua tentukan kejadian A, yaitu munculnya angka-angka yang berjumlah 5. Nah, kita bahas, tapi sebelumnya ada catatan buat terlebih dahulu tabel percobaan nih, karena dia ada 2 buah dadu gitu. Kita bisa buat tabel dulu untuk nentuin ruang sampelnya dan banyaknya ruang sampel pada percobaan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aku bikin tabel di mana ini misalkan dadu 2, ini dadu 1, ini dadu 2 gitu. Ketika kita lemparkan bisa aja gitu kan
1 sama 1 gitu. Bisa 1 sama 2, bisa 1 sama 3, bisa 1 sama 4, bisa 2 sama 1, bisa 3 sama 1. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin. Teman-teman tinggal kaliin aja gitu kemungkinan-kemungkinannya. Ini kali ini 1, 2, ini kali ini 1, 3, ini kali ini 1, 3, ini kali ini 1, 4 gitu. Seterusnya sampai inilah yang disebut dengan ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah dadu. Jadi ini gitu ruang sampelnya. Sekarang kalau misalkan ditanya banyaknya ruang sampelnya atau banyaknya NS, kita tinggal hitung aja ini semua ada berapa. Sehingga setelah dihitung, NS-nya atau banyaknya ruang sampelnya ada 36. Sekarang kita mau nentuin di poin kedua, kita disuruh nentuin berapakah banyak kejadian yang dimana ketika melempar itu jumlah dadunya adalah 5. Jadi ketika kita melemparkan 2 buah dadu, ketika kita satukan dadu 1 dan dadu 2 itu hasilnya 5 gitu. Mana aja teman-teman yang mungkin. Nah, sekarang aku mau highlight nih yang kira-kira kalau kita tambahkan itu menjadi 5. Ini nih teman-teman. 1 sama 4 dia kan jumlahnya 5 ya. 2 sama 3, 3 sama 2 dan 4 sama 1. Gak ada lagi kan? 5 tambah 1 kan 6. Ini 6 tambah 1 7. Jadi inilah ruang sampel dari kejadian untuk si poin B itu, sehingga kejadian A itu 1,4, 2,3, 3,2 dan 4,1. Jadi banyaknya kejadian ada berapa? Tentunya ada 4 gitu. Nah, inilah hasil dari contoh soal yang kedua. Kita udah belajar nih tentang kejadian dan juga ruang sampel. Kita langsung lanjut ke subbab kita yang terakhir. Kita bakalan belajar tentang peluang, komplemen kejadian, dan juga frekuensi harapan. Langsung aja kita pertama-tama belajar tentang masuk ke bab utama kita, yaitu peluang gitu. Nah, teman-teman harus tahu nih definisi dari peluang terlebih dahulu. Apa itu peluang? Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, untuk rumus peluang sendiri di sini udah aku tulis. Peluang terjadinya suatu kejadian A gitu ya, misalnya adalah berarti PA sama dengan NA per NS, di mana keterangannya PA ini adalah peluang kejadian, NA itu banyaknya anggota kejadian, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Contoh soalnya langsung. Misalkan, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Hitunglah berapa peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, oke, pembahasannya. Misalkan kejadian A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu bilangan prima tersebut. Nah, langsung aja. Misalkan di sini kita punya mata dadu nih, teman-teman. Anggaplah ini tuh mata-mata pada permukaan dadu. Ada yang matanya 1, matanya 2, sampai matanya 6. Nah, yang merupakan bilangan prima yang mana nih? Nah, ini udah aku checklist nih. Ada 2, ada 3, dan ada 5. Berarti kita tahu dong NA-nya atau si banyaknya anggota ini nih, banyaknya anggota kejadiannya gitu. Banyaknya anggota si primanya itu ada berapa? Ada 3, dan banyaknya keseluruhan ruang sampelnya itu ada 6 atau NS-nya. Maka kita bisa langsung masukin ke rumus peluang, berarti PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6, berarti hasilnya 3 per 6. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka dari itu dapat kita simpulkan, peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1 per 2. Oke, ada lagi nih contoh soal buat peluang. Misalkan ada 2 buah koin dilemparkan secara bersamaan. Tentukan besarnya peluang muncul keduanya angka. Nah, sekarang buat pembahasannya tentuin dulu nih banyaknya anggota kejadian dan banyaknya ruang sampel nih. Aku ilustrasikan pakai sebuah gambar. Misalkan teman-teman punya 2 buah koin nih. Ada koin biru dan juga koin kuning gitu. Misalkan koin biru itu koin 1 dan koin kuning itu koin kedua gitu. Ketika kita lemparkan banyak kejadian-kejadian yang mungkin terjadi gitu. Misalkan koin 1 muncul angka, koin 2 muncul gambar gitu. Atau di pelemparan kedua mungkin juga koin 1 muncul angka, koin 2 muncul angka juga. Atau koin 1 yang muncul gambar, koin 2 muncul angka. Atau bahkan kedua-duanya muncul gambar. Nah, itulah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin ketika kita melemparkan 2 buah koin. Maka dari itu, sekarang kita flashback ke soal perintahnya apa. Tentukan besarnya peluang munculnya keduanya angka. Dari peluang-peluang ini, dari kemungkinan-kemungkinan ini, mana nih yang munculnya keduanya angka? Ini nih, di percobaan yang ini ada berapa? Ada 1, ini doang gitu. Berarti NA-nya atau banyak kejadian yang mungkinnya adalah
angka-angka, yaitu ada 1 aja gitu. Terus total keseluruhan ruang sampelnya ada berapa nih? Total keseluruhan kejadiannya ini ada berapa? Ada 4. Ada ini, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan kemungkinan keempat. Langsung aja kita masukin ke rumus peluang. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 4. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa peluang munculnya kedua angka pada pelemparan 2 buah koin adalah 1/4. Teman-teman, itu buat peluang. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Di subbab terakhir ada yang mau kita bahas, yaitu tentang komplement kejadian. Nah, kita cari tahu dulu nih definisinya. Teman-teman bisa lihat di layar definisi dari komplement kejadian. Jika suatu kejadian A adalah PA, kayak tadi gitu ya, peluang kejadian A itu PA, maka peluang komplement dari suatu kejadian A dinotasikan dengan PAC atau P aksen gitu. Nah, di mana untuk rumus komplement kejadian itu PAC sama dengan 1 dikurangi PA. Atau di sini aku mau ngasih catatan, jadi peluang komplement atau komplement kejadian itu adalah kebalikannya dari peluang gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan tentukan peluang munculnya jumlah yang tadi gitu, jumlahnya munculnya bilangan prima pada pelemparan 1 buah dadu. Nah, kalau misalkan peluangnya kan tadi ya kita udah bisa nyari. Tapi kalau misalnya peluang komplemennya berarti bukan yang prima yang muncul gitu. Kan tadi disuruhnya bilangan prima yang muncul. Kalau misalnya disuruh komplemennya berarti bukan yang primanya, dan cara menghitungnya tinggal 1 dikurangi yang primanya tadi, dikurangi peluangnya. Atau mungkin kalau misalkan bingung nanti kita implementasikan di contoh soal nih. Misalkan berdasarkan survei penelitian, peluang diterimanya seseorang di PTN UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah 0,78 dan peluang diterimanya seseorang di PTN Universitas Pendidikan Indonesia adalah 0,1. Hitunglah berapa peluang seseorang tidak diterima di kedua PTN tersebut. Nah, pembahasannya peluang tidak diterima di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kita PA-nya dulu nih, kejadian yang diterimanya berapa? Kan kejadian diterimanya 0,78. Berarti kejadian tidak diterimanya atau komplemennya tinggal 1 dikurangi PA atau 1 dikurangi 0,78. Hasilnya 0,22. Jadi peluang tidak diterima si orang itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah 0,22. Lalu selanjutnya peluang tidak diterima di UPI gimana? Nah, sama aja. Tadi kan peluang diterimanya atau PA-nya 0,78 nih teman-teman. Mohon maaf, 0,61 harusnya ini. Maka peluang komplemennya atau yang tidak diterimanya tinggal 1 dikurangi 0,61. Hasilnya 0,39. Jadi peluang tidak diterima di UPI, mohon maaf ini harusnya UPI, adalah 0,39. Gitu. Lalu selanjutnya kita bisa implementasikan juga di contoh soal kedua nih. Misalnya, dari 7 orang pria dan 5 orang wanita akan dipilih 4 secara acak. Berapakah peluang komplement 4 orang yang dipilih? 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita. Perhatikan teman-teman, di sini disuruhnya peluang komplement. Jadi kita bisa hitung dulu peluang aslinya, terpilih 4 orang yang diantaranya itu 3 pria dan 1 orang wanita. Nih pembahasannya, misalkan kejadian APA sama dengan dipilihnya 3 pria dan 1 wanita. Nah, untuk pria itu kan ada 7 ya, dipilihnya pengen 3, berarti di sini pakai kombinasi 7-3 gitu. Kenapa pakai kombinasi? Karena di sini secara acak, berarti tidak memperhatikan urutan. Lalu selanjutnya untuk perempuan ada 5 dan ingin dipilih 1, berarti kombinasi 1 dari 5. Lalu untuk NS-nya atau ruang sampel secara keseluruhan yaitu 12 dan 4. Kenapa? Karena 7 ditambah 5 atau keseluruhan yang ada itu 12, sementara kita hanya ingin memilih 4 gitu. Maka dari itu kita bisa langsung nih hitung peluangnya dulu, nanti baru peluang komplement. Jadi itu peluang yang mungkinnya, yang terpilih 3 pria dan 1 wanita, berarti NA per NS. Kombinasi 7-3 dikali kombinasi 5-1 per kombinasi 12-4. Berarti ini 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Dari mana Kak? Kita ingat lagi kalau rumus kombinasi itu adalah N kuadrat
n faktorial, mohon maaf, per n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Ini kan n dikurangi r faktorialnya berarti 7 dikurangi 3 ya, berarti 4 faktorial dikali r faktorial berarti 3 faktorial. Sama, ini langsung substitusikan sehingga hasilnya adalah ini nih teman-teman. Sebentar. Nah, bisa langsung kita substitusikan teman-teman. 7 faktorial itu bisa kita stackkan sampai 4 faktorial di sini. Berarti tinggal 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, untuk yang coretan merah ini kita bisa coret 4 faktorial dengan 4 faktorial sehingga dia habis. Dan coretan ungu ini artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2 gitu ya. Jadi ini di sini nyisa 2 gitu. Berarti di sini tinggal mohon maaf 6 dibagi 3 faktorial berarti dia habis gitu ya. Karena 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya itu 6 gitu. Jadi 6 dibagi 6 habis. Sehingga dia tinggal nyisa 7 dikali 5 aja hasilnya yaitu 35. Lalu selanjutnya untuk di yang ini, di yang kombinasi 5 1 ini berarti kita bisa stackkan 5-nya sampai 1 faktorial gitu, sampai 4 faktorial. Ini yang ini mohon maaf. Berarti 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial habis, berarti dia tinggal nyisa 5 aja teman-teman, kita simpen di sini. Lalu yang bawahnya nih, 12 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial. Kita bisa stackkan sampai atau selesaikan sampai 8 faktorial. Jadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial. Untuk coretan merah ini kita bisa coret 8 faktorial dan 8 faktorial sehingga dia habis. Untuk coretan yang hijau ini, jadi itu gini kan 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Nah 4 dikali 3 itu kan 12 ya teman-teman. 12 dibagi 12 sehingga dia habis. Terus nyisa 2 dikali 1. Nah 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Sehingga dia nyisa 11, 5 dan juga 9. Maka dari itu hasilnya 35 dikali 5 per 11 dikali 5 dikali 9. Sehingga hasilnya 35 per 9. Gak sampai di sini aja teman-teman, karena ini itu peluang yang mungkin, sementara di sini kita dimintai untuk peluang komplemennya atau kebalikannya, sehingga kita akan memperoleh peluang kejadian komplemen A sama dengan kita notasikan berarti 1 dikurangi PA atau 1 dikurangi 35 per 99. Teman-teman bisa hitung sendiri. Hasilnya adalah 64 per 9. Jadi peluang komplemen 4 orang yang terpilih 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita dari 7 orang pria dan 5 orang wanita adalah 64 per 99. Itu untuk komplemen kejadian. Sekarang di materi kita terakhir ada juga yang dinamakan dengan frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan itu? Karena definisi dari frekuensi harapan adalah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyaknya percobaan yang kita lakukan gitu. Nah, untuk rumusnya FA sama dengan PA atau banyaknya peluang dikali banyaknya percobaan. Misalkan contoh di sini. Pada pelemparan dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Nah, misalkan kita melemparkan 2 buah dadu nih. Terus peluang-peluang yang muncul yang hasilnya itu 10 sama dengan 10 dan lebih itu berapa aja? Nah, ini udah aku tulis. Kenapa ini aja? Karena teman-teman bisa lihat. 4 ditambah 6 berapa? 10. 5 ditambah 5 10. 6 ditambah 4 10. 5 ditambah 6 11, 6 ditambah 5 11, dan 6 ditambah 6 12. Dia yang mungkin gitu. Karena kalau misalnya 3 sama 4 kan hasilnya 5, kurang dari 10. Jadi yang kita butuhkan ini adalah lebih dari sama dengan 10. Jadi bisa 10, bisa 11, bisa 12. Dan ini adalah ruang sampelnya teman-teman. Berarti untuk banyaknya kejadian ini ada 6, ruang sampelnya itu ada 6 kuadrat. Kenapa? Karena dia dilemparkannya sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi ada 36 ruang sampelnya. Ada 2 dadu, mohon maaf. Sehingga kita bisa hitung dulu nih peluangnya NA per NS 6 per 36 yaitu 1 per 6. Nah, untuk frekuensi harapannya kita tinggal kalikan dengan banyaknya percobaannya. Maka frekuensi harapannya adalah FA sama dengan PA dikali banyak percobaan. Tadi PA-nya kita udah punya atau peluangnya itu 1 per 6 dan banyaknya percobaannya itu adalah 72 kali. Jadi 1 per 6 dikali 72 sama dengan 12.
Maka dari itu, banyaknya frekuensi harapan dari pelemparan 2 dadu sebanyak 73 kali dengan jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 10 adalah 12 cara atau 12 kemungkinan gitu. Nah, buat frekuensi harapan ini ada satu lagi nih contoh soalnya. Misalkan, berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Bandung selama bulan September 2022 adalah 7/15. Berapa banyak harapan turun hujan di kota Bandung selama bulan September 2022 nanti? Nah, berarti di sini ada suatu kontradiksi gitu ya. Kan tidak turun hujannya itu 7/15, tapi di sini ditanyanya banyaknya harapan turun hujannya. Nah, misalkan kejadian A misalkan itu kejadian tidak turun hujannya gitu. Nah, kejadian A tidak turun hujannya berarti PA-nya sama dengan 7/15. Sekarang kita tentuin dulu kejadian turun hujannya, berarti kebalikannya dong. Peluang komplemennya atau kejadian komplemennya. Nah, sekarang kita tinggal PA komplement atau PA aksen di sini sama dengan 1 dikurangi PA atau 1 dikurangi 7/15. Teman-teman bisa hitung hasilnya itu 8/15. Nah, setelah kita punya nih peluangnya, berarti sekarang kita tinggal nyari dong frekuensi harapannya. Kita langsung masukin aja teman-teman ke rumus. Rumus frekuensi harapannya yaitu banyaknya peluang komplement dikali banyaknya percobaan. Nah, banyaknya percobaan ini di bulan September ada berapa hari? Nah, kita misalkan bulan September itu ada 30 hari. Berarti 8/15 dikali 30 hari sama dengan 16. Maka dari itu dapat kita simpulkan banyaknya harapan turun hujan di kota Bandung selama bulan September 2022 adalah 16 cara atau 16 kemungkinan. Seperti itu. Oke, selesai pembelajaran kita pada pertemuan 3 di pekan kedua kegiatan Lentera Belajar 2022 ini tentang peluang. Jadi tadi kita udah belajar tentang kaidah pencacahan yang ada kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Terus kita juga udah belajar apa itu kombinasi dan permutasi. Lalu selanjutnya kita belajar tadi tentang kejadian dan ruang sampel. Dan terakhir tadi kita belajar tentang peluang, kejadian komplement, dan juga frekuensi harapan. Jadi itulah submateri-submateri di bab peluang untuk mata pelajaran matematika kelas 12. Mungkin untuk video di pertemuan ketiga kali ini aku cukupkan sampai di sini. Kalau dari teman-teman ada yang masih belum paham atau tadi ada koreksian dari penjelasan aku atau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, boleh sampaikan di komen atau di WhatsApp grup kelenjar atau mau chat secara personal ke aku, itu boleh banget, aku open banget. Pokoknya semangat terus belajarnya. Mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf apabila di dalam penjelasan masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materinya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.